Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi suaranya nggak ada. Terima kasih sudah diingatkan sama uh, Tuan Guru Kiai Haji Jamaluddin Abdullah ini. Makasih, terima kasih Tuan Guru. Oke, kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratil jamil ulama il amilin wal aulai wa zuhadi wa salihin, khususan muallif hadar kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikh ma'adil Boyo wa ba'ina wa umatina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum. Ya. Ini masih pada pembahasan tentang tipologi atau ragam kelompok yang memiliki pemikiran atau pemikiran-pemikiran keagamaan yang berkembang di atau ada di Artun Jawa atau di tanah Nusantara. Ya kan, wa minhum, sebagian dari ragam kelompok ini, man adalah golongan atau seseorang, qala yang berpendapat atau yang berkata, bil hululi, dengan hulul, wal ittihadi, dan ittihad. Hulul ini saya mendapatkan makna dari guru saya dengan menggunakan bahasa Jawa. Maknanya itu manggone pangeran ing dalem makhluk. Jadi hulul itu menempatnya Tuhan di dalam makhluk. Itu jadi apa namanya, Tuhan itu menitis ya atau memanifestasi di dalam reinkarnasi di dalam makhluk. Jadi makhluk itu manifestasinya Tuhan gitu, hulul. Nah, wal ittihadi, dan ittihad atau manunggale kawula Gusti. Nah, jadi hulul dan ittihad ini ada hidup sudah lama di di bumi Nusantara. Nah, cuman wahum, mereka ini jahlatul mutasawwifati, yaitu orang bodohnya orang yang mengaku sufi, katanya gitu. Maksudnya bahwa hulul dan ittihad ini banyak disalahartikan oleh mereka yang sebetulnya kurang memahami terminologi tasawuf gitu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sebetulnya bukan tasawuf, bukan sufi, tapi mengaku sufi, macak sufi, atau pura-pura sufi lah ya gitu. Gitu. Kalau sufi kan sufi, kalau mutasawwifah itu orang yang bukan sufi tapi pura-pura menjadi sufi gitu. Yaquluna, mereka berkata, innahu, sesungguhnya Allah ta'ala, maha nur Allah, al-wujudu adalah wujud, al-mutlaqu yang mutlak, artinya wujud absolut, jadi wujud yang tanpa dibatasi oleh apapun, universal, dan tanpa tanpa ada identitas gitu loh.
Wa anna ghairahu, dan sesungguhnya selain Allah, la yuttasafu, itu tidak disifati, selain Allah itu bil wujudi, dengan wujud aslan, sama sekali. Jadi yang wujud absolut itu hanya Allah, selain Allah itu bukan wujud. Hatta idza qalu, sampai ketika mereka berkata, al insanu, manusia, maujudun, adalah maujud. Maujud itu sesuatu yang diwujudkan, gitu ya. Jadi yang tadinya tidak ada lalu kemudian diwujudkan, gitu. Diadakan, gitu. Fa maknahu, maka makna, ya kan, makna atau maksud dari perkataan ini, innalahu, sesungguhnya bagi insan, bagi manusia, ta'alluqun, memiliki hubungan, bil wujudi, dengan wujud, al mutlaqi, yang mutlak. Jadi manusia itu memiliki hubungan dengan wujud yang maha mutlak, absolut, yaitu Allah. Wahuwa, yaitu maksud dari wujudul mutlak itu, Allahu, adalah Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah. Ya, artinya kalau wujud, ya kan beda dengan maujud, ya. Wujud itu eksistensi yang kalau Allah, wujud Allah itu ada dan tidak diadakan, tidak diwujudkan oleh siapapun. Nah, sedangkan selain Allah itu kan ada, diwujudkan oleh Allah, itu namanya maujud, kan gitu. Nah, sehingga dalam terminologi ini saja sudah berbeda. Artinya kalau kata-kata Allah itu wujud mutlak, lalu kemudian selain Allah itu tidak dianggap sebagai wujud yang sesungguhnya, bahwa manusia itu diwujudkan, gitu kan. Berarti kan ini kata Hadratus Syekh, ya, kalau saya tafsirkan, berarti ini ada dikotomisasi. Itu sebetulnya ada dikotomisasi, ada diferensiasi, ada pembeda antara Allah dan selain Allah, antara Allah zat yang maha mutlak dengan makhluknya, ya kan. Kalau berarti itu ya maksudnya. Nah, kemudian qala, berkata al-allamah al-amir, allamah al-amir fi hasyati Abdissalam, di dalam kitab Hasyiyah Abdissalam, al-allamah al-amir ini mengatakan apa? Wa huwa, pendapat hulul ini, ya kan, kufrun, katanya, adalah kufur sorehun, yang jelas. Wala hulula, dan tidak ada hulul, tidak ada reinkarnasi sama sekali. Wala ittihada, dan tidak ada manunggale kaula Gusti sama sekali, katanya. Ini menurut pendapat al-allamah al-amir ini. Dia mengkafirkan. Nah, tapi ini menarik. Fa'in waqa'a, maka ketika terjadi, atau terjadi, jatuh, ya, terjadi, ada min akabiril auliyai, dari orang besarnya para wali, atau pembesarnya para wali, terjadi apa? Sesuatu yuhimu, yang sesuatu itu telah disalah artikan, sesuatu itu salah sangka, salah asumsi, ya, diasumsikan, ya, diasumsikan dalika terhadap hulul dan ittihad, maka sesuatu itu harus ditakwil, lima, dengan sesuatu yunasibu, yang sesuai dengan syariat, gitu.
Kami yaqa'u karena sebagaimana penjelasan yaqa'u yang terjadi itu minhum dari aulia fi wahdatul wujudi di dalam manunggale kaula Gusti atau wahdatul wujud. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kalau dari para aulia, para pembesar wali itu ada terjadi kesalahpahaman atau salah duga bahwa pandangannya para wali itu dianggap hulul, hulul, maka harus ditakwil, sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kalau apa yang diucapkan oleh para wali-wali besar itu terjadi kesalahpahaman sehingga dianggap bahwa pemikiran atau pandangan perkataan para wali-wali besar itu mengarah pada pemahaman wahdatul wujud, maka itu pun wajib ditakwil, katanya gitu. Nah, jadi Allama Al-Amir ini sebetulnya tidak ekstrim kufrun shorikhun saja, tidak. Maksudnya Al-Allama Al-Amir ini adalah bahwa selama ini teori-teori para sufi besar, para waliullah, ya kan, dalam karya-karyanya itu ditafsirkan, ya kan, oleh para akademisi atau orang-orang datang sebelumnya itu disalahartikan juga bahwa pemikiran para aulia ini, para sufi besar ini adalah hulul, adalah ittihad gitu. Nah, padahal katanya di situ ujaran-ujaran para wali besar, para sufi besar itu harus ditakwil gitu. Harus ditakwil biar sesuai dengan pandangan Islam gitu. Jadi ini saya memahaminya bahwa yang dikafirkan oleh Al-Allamah Al-Amir ini bukan para wali besarnya, para akabirul auliyanya, bukan mengkafirkan para sufi-sufi besarnya, itu bukan. Tapi yang dikafirkan oleh Al-Allamah Al-Amir ini adalah mereka yang salah paham gitu. Salah paham tentang pandangan para akabirul auliya, para pembesar wali, para akabir sufia, para pembesar sufi gitu. Nah, sehingga agar kita ini tidak terjebak pada kesalahpahaman dalam memahami teori-teori para sufi besar, para wali besar, itu harus ditakwil gitu. Jadi jangan memahami teks ujaran sufi besar, wali besar itu secara harfiah gitu. Jadi kalau secara harfiah itu jadi salah paham dan pahamnya salah gitu. Nah, disitulah letak kekufuran maksud dari Al-Allamah Al-Amir itu. Nah, ini sesuai dengan apa yang pernah ditempuh oleh Syekh Asy-Sya'rani. Syekh Sya'rani ini seorang sufi besar, sufi besar Mesir. Ya kan, beliau itu mengarang kitab banyak, di antaranya Mizanul Kubro, Al-Jawaqit wal Jawab,
Bahir gitu. Dan yang menarik lagi ya kan, beliau menulis satu kitab syarah syatohat. Jadi mensyarahi syatohat sufiyah. Nah, syatohat itu apa? Ujaran para sufi yang banyak disalahartikan oleh orang-orang gitu, yang kapasitas pemahaman sufinya masih rendah, masih dangkal, pemahaman bahasa Arabnya juga pas-pasan, sehingga memahami syatohat, memahami apa ujaran celotehan sufi itu dengan salah paham, dengan dangkal gitu. Nah, sehingga apa namanya, Syekh Sya'rani itu mentakwil syatohat sufia, diantaranya mentakwil syatohatnya Abu Yazid Bastami, mentakwil yang paling banyak itu ditakwil oleh Sya'rani itu syatohatnya Ibnu Arabi, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Karena memang apa namanya, Syekh Sya'rani itu gandrung dan apa namanya, pakar Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi pada masanya gitu. Nah, sehingga beliau banyak menemukan syatohat gitu, ujaran sufi, atau syatohat itu lebih tepatnya itu ujaran tapi aforisma gitu loh. Jadi syatohat itu ujaran sufi yang berbentuk aforisma. Aforisma itu satu kalimat yang mengandung banyak makna, mengandung multi tafsir, mengandung lapisan makna, sehingga harus orang yang menafsirkan pun ya itu harus memiliki kapasitas yang luas sehingga tidak salah paham gitu. Nah, jadi yang dimaksud sekali lagi, yang dimaksud dari kufrun shorikhun di sini, kalau pemahaman saya, yang kafir itu adalah mereka yang salah memahami aforisma para pembesar waliullah, para pembesar sufi gitu. Makanya harus ditakwil, harus ditafsirkan gitu, melalui dengan kapasitas ilmu yang tentunya yang luas dan mendalam. Contoh lagi nih, kaqauli ba'dihim, sebagaimana perkataan sebagian aulia, akabirul aulia, para pembesar wali, ma fil jubbati, tidak ada fil jubbati, di dalam jubah. Jubah itu jubah pakai pakaian yang kayak gamis gitu ya, jubah gitu, pakaian jubah, illallah, kecuali Allah. Nah, ini kan perkataan, ada perkataan sufi begitu, ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubah, di pakaian jubah ini kecuali Allah gitu. Nah, bagi orang yang tidak mengerti maksudnya, itu kan secara harfiah gitu. Kalau misalkan ada seseorang sufi menggunakan jubah gitu, lalu kemudian dia ngomong ma fil jubbati illallah, maka dia seorang yang pemahamannya harfiah gitu ya, dia menganggap tidak ada di dalam jubah itu kecuali Allah. Berarti kan pemahamannya orang sufi yang pakai jubah itu mendeklar bahwa dia Allah gitu. Oh iya, kalau begitu maksudnya adalah manunggale kalau Gusti, bahwa Allah itu reinkarnasi, ada di dalam
diri orang itu. Orang itu adalah representasi Allah. Di ini manunggale kaula Gusti. Kan gitu pemahamannya. Tapi itu hanya nah lalu kemudian aroda. Nah, ini salah satu bentuk pelurusannya, itu penafsiran yang diluruskan. Aroda yang dikehendaki ini nama sesungguhnya sesuatu ya kan, fil jubbati, ya kan, di dalam jubah, bal wal kauna, bahkan di dalam alam semesta ini, kosmos ini, ya kan, atau wal kauni, bal wal kauni, bahkan di dalam alam kosmos ini, alam semesta ini, kullihi, seluruh kosmos, la wujuda, tidak ada wujud sama sekali, lahu, bagi sesuatu itu, illa billahi, kecuali bersama Allah, atau kecuali dengan Allah. Nah, maksudnya kalau mafil jubati illallah itu kan tidak ada di jubah itu kecuali Allah. Berarti kalau pemahaman harfiahnya itu kan mereduksi Allah hanya ada di dalam jubah itu kan, kalau pemahaman yang kelirunya itu. Tapi yang dimaksud itu bukan itu. Yang dimaksud itu adalah bahwa apa yang ada di dalam jubah dan bahkan di seluruh, ya kan, seluruh kosmos, seluruh alam semesta ini tidak ada wujud kecuali Allah, gitu loh. Jadi tidak mereduksi Allah hanya ada di dalam jubah itu. Tuh. Tapi Allah itu ada di mana-mana gitu. Karena memang Allah ini menciptakan seluruhnya gitu ya. Waqala, dan berkata Syekh, ini namanya perkataan siapa ini? Syekh As-Syekh, kalau hasil ngaji saya ini As-Syekh Muhammad As-Safaroyini. Syekh Muhammad As-Safaroyini. Nah, tadi saya perkataan tadi itu sebelumnya saya diskusi dengan sahabat karib saya, yaitu Kiai Haji Roland Gunawan, Rodi Lansah, tentang tadi. Jadi jelas clear pemahamannya ya. Jadi, nah ini lanjut. Terima kasih Kiai Rodi. Waqala, dan berkata Syekh Muhammad As-Safaroyini, fi Lawaqihil Anwari, di dalam kitab Lawaqihil Anwar. Apa yang dikatakan Syekh Muhammad As-Safaroyini? Min kamalil irfani, ya kan, bagian dari sempurnanya ma'rifat, ya, irfan, syuhudu abdin, adalah melihat hamba, warabbin, dan Tuhan. Jadi kata-kata irfan ini diadopsi oleh seorang pemikir kontemporer Maroko, namanya Muhammad Abed Al-Jabiri, untuk menjelaskan diskursus tasawuf irfan. Jadi sufi itu irfan gitu. Kalau filsafat itu burhan. Tapi kalau diskursus bahasa atau usul fikih atau keagamaan yang berbasisnya teks, ya, linguistik, itu disebut dengan al-bayan. Jadi al-bayan, al-burhan, irfan gitu. Nah, sebetulnya irfan itu juga bayan, burhan, irfan itu juga digunakan jauh sebelum Muhammad Abed Jabiri lahir. Ini Hadratus Syekh menggunakan al-irfan. Lalu Syekh Al-Qushairi, ya kan, lebih senior dari Imam Al-Ghazali, di dalam tafsirnya, tafsir Lataiful Isyar, ya, tafsir sufinya yang ada 3 jilid itu, juga menggunakan tiga kata itu, ya kan, bayan, burhan, irfan.
dalam menjelaskan perjalanan intelektualnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang dijelaskan oleh Allah itu sebagai nabi yang eksperimentasi spiritual, eksperimentasi teologis gitu ya. Apalagi nabi yang menjelaskan 3 level itu, kata Al-Qushairi, level al-bayan, ini level rendah gitu. Lalu kemudian lebih dalam lagi burhan, lalu dalam lagi irfan gitu. Nah, kesempurnaan irfan atau ma'rifat adalah ketika seseorang itu melihat hamba dan Tuhan gitu. Wa kullu arifin, adapun setiap arif, orang yang ma'rifat, nafa yang menafikan, yang menegasikan syuhudal abdi, terhadap penglihatan terhadap makhluk, menafikan penglihatan terhadap makhluk, fi waqti ma, di kapan waktunya, di setiap waktu gitu. Falaisa, maka arif itu tidaklah huwa, yaitu arif bi arifin, dinamakan sebagai orang yang makrifat sesungguhnya itu. Jadi kalau seseorang arif ya, orang makrifat itu menafikan kesaksiannya terhadap makhluk, menafikan kesaksiannya, penglihatannya terhadap hamba di kapan saja, maka dia otomatis tidak bisa disebut sebagai orang yang makrifat sesungguhnya gitu. Jadi orang yang makrifat sesungguhnya yang sempurna itu adalah orang yang menegasikan penglihatan atau persaksiannya terhadap hamba dan terhadap Tuhan, dua-duanya gitu. Tapi kalau dinafikan persaksian terhadap hamba, terhadap makhluk, hanya persaksian terhadap Tuhan, maka dia bukanlah arif, bukanlah orang yang ahli makrifat yang sesungguhnya gitu. Wa innama huwa, arif ini ya, hanya saja arif ini fi dzalikal waqti, di waktu itu, sahibu halin, adalah orang yang memiliki satu tingkah atau keadaan atau satu stasiun spiritual. Artinya dia masih dalam kapasitas itu, dia memiliki satu kondisi spiritual tertentu, tapi ini masih level yang rendah katanya gitu. Wasahibul hali, orang yang memiliki keadaan spiritual ini, sakronun, adalah orang yang mabok kepayang, la tahqiqa, yang tidak tahqiq, tidak mantap sama sekali, tidak terkonfirmasi sama sekali indahu, di dalam sahibul hal ini. Fadhahara, maka kemudian jelas, mimma, dari sesuatu, dzukira, yang telah disebutkan, annal murada, sesungguhnya yang dikehendaki, bi wahdatil wujud, dengan wahdatul wujud, wal ittikhadi, dan manunggalnya kalau Gusti, fi madhabil qawli, di dalam madhab satu pendapat, laisa, bukanlah murad itu bukanlah ala dohiri, atas fenomena dohir al-mutawahami, yang disalah artikan. Nah, artinya gini, jadi
Hadratus Syekh itu ingin menjelaskan gini, orang yang sempurna ya makrifatnya, sempurna spiritualnya, keadaan kondisi spiritualnya itu adalah ketika seseorang itu bisa menyaksikan hamba dan Tuhan. Tapi kalau hanya bisa mengaku hanya menyaksikan Tuhan dan menafikan persaksiannya terhadap hambanya, maka itu belum sempurna gitu. Itu masih pada level yang belum sempurna, level yang masih rendah. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa dia tidak melihat selain Tuhan, selain Tuhan? Karena ini sufi yang semacam ini, sufi yang masih dalam level mabok payang gitu. Jadi sakron, jadi mabok gitu. Kalau bahasa ininya ekstase, atau orang yang cinta kasmaran yang seperti orang lupa diri, lupa daratan lah, pokoknya saking cintanya gitu. Ya kan? Nah gitu. Jadi kalau orang yang lagi jatuh cinta kan ya tidak bisa disalahkan juga ya gitu. Jadi orang yang lagi jatuh cinta itu hanya kekasihnya yang tampak gitu ya. Yang lain tuh ngontrak gitu. Yang lain tuh tidak ada gitu. Itu level. Jadi makanya yang dimaksud ya kan dari wahdatul wujud, ittihad gitu ya. Menurut Hadratus Syekh itu ya itu level yang semacam itu, level orang yang lagi mabuk kepayang gitu. Bukanlah sesuatu yang disalah pahami. Yang namanya jatuh cinta itu kan jatuh cinta yang sangat dalam, mabuk kepayang sampai sakron tuh mendem tuh tergila-gila gitu ya. Ya orang yang cinta seperti itu kan itu kesadarannya gitu. Kesadarannya itu nggak utuh gitu loh. Kesadarannya itu nggak utuh, sehingga sebetulnya ini ya wajar kalau misalkan disebut wahdatul wujud, ittihad gitu. Gitu. Ya, itu ya. Nah, makanya sebetulnya gini. Ada perkataan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya itu persis seperti yang dikatakan di sini di kitab ini, min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabbin ini. Dikatakan, kalau tidak salah ya redaksinya begini, lam yakun abdun abdan malam ya'rif rabbahu birububiyatihi walam ya'rif nafsahu bi'ubudiyatihi. Jadi seorang hamba itu tidaklah bisa disebut betul-betul sebagai hamba Allah, ya kan, kecuali selama dia tidak mengenal Tuhannya dengan sifat ketuhanannya dan tidak mengenal jati dirinya sebagai hamba. Artinya bahwa seorang hamba yang layak disebut hamba Allah itu adalah orang yang mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya. Nah, mengenal diri, sehingga ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya kan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi mengenal jati diri dan mengenal Tuhan. Nah, itu baru orang yang makrifat dengan sadar gitu.
bukan dengan mabok kepayang gitu. Jadi kalau orang yang ya makanya satohat itu aforisma, satohat sufia itu aforisma yang seringkali sufi itu sedang dalam keadaan mabok kepayang gitu. Nah, wa idza kanat, dan ketika ada ini. Nah, ketika ada abdatul authani, ubadatul authani, ya kan, orang-orang yang menyembah berhala, yaquluna, ya, mereka berpendapat atau berkata, ma na'buduhu, kami ini tidak menyembah, ma na'buduhum, kami ini tidak menyembah ausan, katanya, tidak menyembah berhala itu, berhala-berhala itu, illa liyuqarribuna, kecuali tujuannya adalah agar ausan itu, berhala-berhala itu mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, pada derajat, pada level yang lebih dekat lagi gitu. Jadi ketika seseorang penyembah berhala ya itu mengatakan, kami ini tidak menyembah patung-patung ini, enggak, gitu. Tapi tujuan kami ini agar patung-patung ini, berhala-berhala ini, itu mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada Allah gitu. Jadi mereka tidak ngaku kalau mereka itu menyembah patung, tapi yang disembah sebetulnya itu bukan patungnya tapi Allah. Cuman patung ini media bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Walam yaqulu, dan para penyembah berhala itu tidak berkata ausan itu, berhala itu, Allahu adalah Allah. Jadi memang para penyembah berhala itu tidak mengatakan bahwa berhala-berhala itu Allah gitu. Kaifa yudhannu, bagaimana diduga, dzalika itu wahdatul wujud itu bil arifina, dengan orang-orang yang ma'rifat itu. Jadi apa namanya, nah ini wa innamal murad, hanya saja yang dimaksud qaulul arif, perkataan seorang arif, seorang ma'rifat, wa ilmuka, ilmumu atau pengetahuanmu, ya kan, inna kullal amri, sesungguhnya semua perkara, ya kan, semua urusan, amri adalah urusanku, huwa, yaitu kulul amri, amri itu al makna adalah makna, al musamma yang dinamai, bi ittihadin dengan nama ittihad, manunggale kaula Gusti. Nah, maksudnya dari manunggale kaula Gusti itu, kamu tahu bahwa segala sesuatu itu, ya, segala urusan itu adalah urusanku. Segala apa yang terjadi, ya kan, segala musibah, segala apa namanya kenikmatan, segala apa saja, itu hakikatnya adalah urusanku, yaitu maksudnya yaitu Allah gitu. Jadi bukan berarti seperti orang yang menyembah berhala itu membuat patung, ya kan, lalu kemudian patung itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bukan seperti itu, tapi yang dimaksud dari arif apa namanya wahdatul wujud itu, maksudnya ya sebetulnya semua perkara dunia ini adalah urusannya Allah gitu. Wala Buddha, dan pasti harus, ya, inda kulli muslimin, sudah pasti di setiap kaum umat muslim, min haddin, dari bagian, fi hadal maqami,
di dalam inilah makom, stasiun spiritual, wa in tafawatu, meskipun berbeda-beda. Artinya bahwa setiap orang Islam itu, kata Hadratus Syekh, itu pasti mendapatkan bagian makom spiritual, mendapatkan bagian stasiun spiritual sesuai dengan kapasitasnya. Nah, sehingga bagian makom spiritualnya itu berbeda-beda gitu. Jadi makanya bahaya seorang makom, misalkan ya, makom sufi spiritual dan pemahamannya misalkan masih makom 3 tuh, masih makom 3, lalu kemudian menafsirkan satohat atau aforisma sufi yang levelnya itu sudah 10 tuh. Nah, orang menafsirkan itu kan pasti dengan kadar kemampuannya, sementara dia kadar kemampuannya baru 3 gitu. Nah, mana mungkin bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan sufi yang levelnya itu sudah 10 gitu. Nah, kalau dipaksakan pasti akan salah paham seperti itu. Nah, makanya sebetulnya setiap muslim itu ya pasti mendapatkan bagian makomnya sendiri-sendiri gitu. Dan makom ini jangan diartikan sebagai makom dalam pengertian amalia saja, tapi makom pengetahuan gitu, makom diskursus gitu, makom wawasan sufi gitu. Itu juga gitu. Makanya produk tafsir itu juga itu sangat berpengaruh, hasilnya ya, hasil penafsirannya itu sangat berpengaruh itu dari kapasitas penafsir gitu. Kalau kapasitas penafsirnya itu pemahamannya luas, dalam, bacaannya banyak, menafsirkan Quran itu akan luas, dan misalkan refleksinya luas dan dalam, analisanya tajam, dan itu akan menghasilkan produk penafsiran yang bagus. Tapi kalau misalkan kapasitasnya masih kurang, analisanya tumpul, dan metodologinya nggak ngerti, misalkan ngawur, dan ya itu akan menghasilkan sesuatu yang kurang menyenangkan gitu. Sebagaimana juga tafawud ini berbeda-beda level itu menafsirkan ya. Makanya ini kan ada Ibnu Arabi, ini Wihdatul Wujud, ini hulul, dan lain sebagainya. Itu kan kata orang-orang sekarang gitu. Bahkan kalau misalkan bicara sufi, ya kan, sufi ini kan sekarang banyak ditafsirkan juga oleh para penulis barat gitu. Penulis barat ya sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Tapi penafsirkan sesuai dengan kapasitasnya gitu, sehingga dia menafsirkan, ada juga yang mengatakan Ibnu Arabi panteisme gitu-gitu kan. Jadi karena dia punya pemahaman dan bacaan, misalkan kok ada kemiripan ini ya dengan panteisme gitu kan, sehingga dia menafsirkan bahwa pemikiran sufi yang ini itu panteisme gitu, padahal berbeda gitu. Karena itu pemikiran atau bahasanya siapa tuh di dalam hermeneutika itu ada praasumsi ya, prejudice. Nah, praasumsi itu asumsi yang ada di dalam penafsir itu akan terbawa ke dalam produk penafsirannya, akan terbawa dalam memahami tasawuf. Kalau
itu kan. Kalau saya melihat kayak misalkan Animari Shimmel atau misalkan Louis Massignon atau Louis Massignon atau Nicholson gitu ya, Nicholson, lalu kemudian siapa lagi itu William Chittick atau misalkan Nakamura yang siapa yang The Tao of Islam gitu ya. Ya, The Tao of Islam itu kan ada membandingkan antara teori Tao, Yin dan Yang dengan Sufi, teori tasawuf yang Jalal dan Jamal. Ini kan kata orang Jepang yang dekat dengan tradisi Yin dan Yang, sehingga dia dengan mudah menafsirkan dan mengelaborasi atau memperbandingkan antara teori Yin dan Yang dengan Jalal dan Jamal ya, yang ada di teori tasawuf. Ini Tuan Guru Jamal disebut nih di dalam teori tasawuf ini ya. Ya seperti itu penafsir gitu. Atau misalkan para penulis tasawuf dari dunia Islam kan banyak ya. Ya di antaranya misalkan Adones itu nama aslinya Ali Ahmad Said. Beliau seorang seniman, budayawan, sastrawan, pemikir gitu. Judul disertasinya As-Sabit wal Mutahawwil, dan beliau menulis tentang tasawuf. Judulnya itu As-Sufiyah wa Suryaliyah. Jadi membandingkan antara teori Sufi dengan salah satu madhab seni rupa, madhab surrealis. Surrealis itu yang lukisan yang cenderung abstrak gitu. Ya, jadi kalau lukisan abstrak itu kan kata Adones itu mengandung multi tafsir, gitu. Mereproduksi penafsiran yang produktif gitu. Nah, siapa saja yang punya kapasitas mumpuni dalam menafsirkan lukisan abstrak, dia akan bisa menghasilkan makna yang banyak gitu. Nah, Sufi begitu katanya, seperti lukisan abstrak itu gitu. Jadi kalau menafsirkan Sufi ya itu seperti lukisan abstrak, bukan seperti lukisan apa itu istilahnya realis gitu ya. Kalau lukisan realis itu kan bisa ditafsirkan tidak perlu mikir dalam-dalam gitu. Realis itu misalkan ada gambar kereta, ada gambar jembatan, ada gambar gitu. Tapi kalau abstrak itu, wah, nah itu jadi tasawuf itu seperti lukisan abstrak, surrealis, tidak seperti lukisan realis. Ya begitu dan banyak lah. Nah, itu dan itu Ali Ahmad Said atau Adones pun seorang sufi, sehingga dia mampu menafsirkan. Sama seperti juga siapa penulis Mesir, Nasr Hamid Abu Zaid, Falsafatut Ta'wil Inda Muhyiddin Ibnu Arabi, menjelaskan tentang Ibnu Arabi gitu ya. Dan misalkan siapa lagi yang Abul Ala Afifi itu lebih senior ya, yang berhasil mentahqiq Fususul Hikam. Itu juga beliau kalau menafsirkan Ibnu Arabi luar biasa gitu. Nah, oke.
Dan kemarin saya punya pengalaman membaca kitab Manahijul Imdad, karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri, orang Jampes Kediri, Jawa Timur, ulama Nusantara, yang beliau mengutip pandangan Syekhul Akbar. Syekhul Akbar itu adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Gitu. Menariknya, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu hakikatnya adalah orang yang sedang meneladani salah satu sifat Allah. Jadi sifat Allah yang maha berpuasa. Jadi kan Allah itu kan tanzihan kulli amma siwa, dan bersih dari segala sesuatu, tidak butuh terhadap yang lainnya gitu ya. Tanzih anil hida, itu tidak butuh makan minum gitu kan, hubungan seks dan lain sebagainya gitu kan, tidak melakukan itu semua, tidak makan, tidak minum. Allah kan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks gitu kan. Nah, ketika manusia itu berpuasa, maka dia sedang meneladani sifat Allah dengan cara meneladani sifat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu pandangan Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi yang dikutip oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan di dalam kitabnya Manahijul Imdad. Luar biasa. Oke, jadi kemana-mana ya. Oke, kembali ke teks. Wa innama atlabtu, ya saya pasti mengatakan gitu, al-kalama terhadap ujaran, ala hadit ta'ifati terhadap golongan ini gitu. Atol tu wa innama atol tu, tapi saya akan memanjangkan gitu, tawil atol tu al kalama terhadap ucapan, saya akan memperpanjang ala penjelasan ala hadit ta'ifati terhadap golongan ini, li anna dororohum, lah ini menarik, li anna dororohum, karena bahayanya golongan ini alal muslimina, untuk orang-orang muslim, aktsaru, lebih banyak, min dorori jami'il kufrati, dari lebih banyak daripada bahayanya seluruh orang-orang kafir, wal mubtadi'ina, dan orang yang berbuat bid'ah. Nah, ini jadi ya tadi bahayanya itu letaknya di salah paham itu. Jadi kalau orang tidak mumpuni maka akan salah paham. Kalau salah paham kan nanti pahamnya salah. Kalau pahamnya salah kan keliru itu kan menyesatkan kan. Nah itu. Nah, jadi makanya harus dijelaskan gitu, kata itu Syekh, harus dijelaskan panjang lebar. Makanya saya juga berusaha juga menjelaskan biar nggak salah paham gitu kan. Nah, karena salah pahamnya ini berdasarkan waham, berdasarkan asumsi penafsiran yang keliru. Nah, ini fa inna katsiron, maka sesungguhnya banyak ya, minan nasi, dari manusia, yu'addimunahum, mengagungkan golongan ini, wa yasma'una, dan mereka itu mendengarkan, kalamahum, terhadap ucapannya golongan ini, ma'ajahlihim, serta golongan ini bodoh sebetulnya, bi asali bil kalami, dengan uslub-uslub ucapan, kalam, kalimat al-arabiyyi, yang berbahasa Arab. Nah, ini jadi seperti yang saya jelaskan tadi, selain orang menafsirkan,
orang berasumsi, orang yang menakwil, ya kan, itu kan harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Di antaranya di sini ini adalah uslub bahasa Arab itu. Nah ini kalau bodoh bahasa Arabnya itu sudah pasti akan menafsirkan secara salah gitu. Sudah pasti menghasilkan produk pemikiran yang keliru gitu. Jadi nah selain tadi yang saya jelaskan wawasan pengetahuan itu, pengalaman spiritual, juga harus ngerti uslub bahasa Arab, nahwu, sorof, ya kan, ma'ani, badek dan lain sebagainya. Lalu kemudian uslub-uslubnya bahasa Arab gitu. Nah, bahaya orang-orang yang mengagumi dan mendengarkan golongan mereka yang menafsirkan pandangan para sufi besar, sekaligus mereka ini yang dikagumi ini, yang menafsirkan para sufi besar ini bodoh bahasa Arabnya gitu. Kalau bodoh bahasa Arabnya kan jadi keliru gitu pemahamannya gitu. Nah, sudah keliru dikagumi gitu. Nah, ini kan jadi bahaya. Jadi orang yang keliru pemahamannya gitu kan dikagumi, banyak pengikutnya gitu kan. Nah, makanya kan dorornya itu aksar gitu. Bahaya bagi umat muslim itu lebih besar gitu daripada bahayanya orang kafir. Karena apa? Karena gini, kalau orang kafir, maksudnya misalkan orang non muslim sudah pasti jelas menjaga jarak gitu, ya kan? Tapi kalau ini orang muslim, ya kan, lalu kemudian dia menafsirkan pandangan sufi, gitu kan, tidak memiliki kapasitas bahasa Arab yang mumpuni, wawasan tidak mumpuni, akhirnya lalu kemudian dia menafsirkan dengan serampangan, lalu dia ini dikagumi oleh banyak pengikut. Nah kan bahaya ini gitu loh, karena mereka memiliki pengikut gitu. Nah ini kan bahaya gitu. Kalau misalkan orang kafir, orang yang non muslim gitu, misalkan, tentu dia orang muslim tidak akan mengikuti pengajarannya kan gitu. Kalau orang ini muslim dianggap tokoh, mengerti sufi gitu, terus keliru kan dia, berarti kan banyak yang keliru gitu, yang tersesat gitu. Waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan al-Asmu'i anil Khalil, dari Khalil, an Abi Amr bin Al-Ala, dari Abi Amr bin Al-Ala. Innahu, sesungguhnya Abi Amr, qala, Abi Amr berkata, nah ini aktsaruman, lebih banyaknya seseorang tazandaqo, menjadi zindik, bil Iraqi, di tanah Irak, li jahlihim, karena bodohnya orang banyak itu, bil arabiyati, dengan bahasa Arab itu. Wahum, mereka yang banyak itu, bi'tiqadihim, dengan keyakinannya, al-hulula, terhadap pemahaman hulul, wal ittihada, dan pemahaman ittihad. Hulul itu manggone pangeran ing dalam makhluk, menempatkannya bertempat tinggalnya Tuhan di dalam diri makhluk. Wal ittihad itu manunggale kalau Gusti, kufratun, adalah kekufuran, kata gitu. Jadi Abu Amr bin Ala ini mengatakan banyak orang yang salah paham tentang hulul dan ittihad, atau dia mengatakan oh ini hulul, oh ini ittihad, itu salah paham, dan pahamnya salah, dan akhirnya zindik karena lijahlim bil arabiyah, karena mereka tidak mengerti bahasa Arab gitu.
Ya kan dulu itu kan ekspansi Islam itu kan ke Persia, ya kan ke Persia, lalu kemudian sebenarnya dulu kan ada bahasa Persia, ada Suryani, ada Kipti, bahasa apa namanya itu Aramaik dan lain sebagainya ya di Timur Tengah itu ya. Nah, sehingga orang-orang yang mualaf itu ya, mualaf kan ya, baru masuk Islam kan yang bahasa ibunya bahasa Persia. Nah, kan masih kapasitas pengetahuan Arabnya masih belum gitu ya. Nah, itu banyak. Lalu kemudian berani berpikir, lalu kemudian berani menafsirkan pandangan-pandangan dan satohat sufiyah yang akhirnya keliru pemahamannya gitu. Jadi pangkal kekeliruannya itu lijahlihim bil Arabiyyah, karena mereka tidak mengerti bahasa Arab gitu. Nah ya, menarik ini. Qala berkata Al-Qadhi Iyad, Syekh Qadhi Iyad fi Syifai di dalam kitab Syifa. Apa yang dikatakan? Anna kulla maqalatin, sesungguhnya setiap maqalah sorohat yang menjelaskan binafir rububiyati, dengan menafikan, menghilangkan sifat ketuhanan, awil wahdaniyati, atau dengan menghilangkan sifat kemahaesaan, au ibadati ghairillah, atau kehambaan selain Allah, au ma'allahi, atau bersama Allah, fahiyya, maka makalah atau perkataan semuanya itu kufrun, adalah kufur. Kama qalatid dahriyati, sebagaimana ucapan orang apa namanya Dahriyah itu kalau tidak salah di Persia itu, saya ingat-ingat dulu ya, Zoroaster kalau nggak salah ya, Zoroaster. Wan Nasoro, dan Nasrani, wal Majusi, dan Majusi penyembah api, waladina, dan mereka asyraku yang menyekutukan bi'ibadatil authani, dengan menyembah berhala, awil malaikati, atau menyembah malaikat, awil syayatina, atau menyembah setan, awil syamsi, atau menyembah matahari, awil nujumi, atau menyembah bintang, gemintang, awil nari, atau menyembah api, aw ahadin, atau menyembah seseorang atau sesuatu, ghairillahi, selain Allah. Jadi ini kutipan dari Qadhi Iyad. Pokoknya segala ucapan yang jelas, tegas, menafikan, menegasikan sifat ketuhanan atau sifat kemahaesaan, atau menghilangkan status hamba selain Allah, itu selain Allah kan hamba, ya kan, itu adalah kufur kayak gitu ya, Majusi dan lain sebagainya itu. Nah, ini kalau menurut Qadhi Iyad. Wa kadzalika, begitu juga kafir ashabul hululi, katanya, orang meyakini hulul itu manggone pangeran ing dalam makhluk, ya kan, bertempat tinggalnya Tuhan di dalam diri makhluk. Wa tanasuhi, atau titisan ruh. Tanasuh itu yang kelompok yang sebelumnya. Tanasuh itu titisan. Jadi orang mati kan fisiknya, ruhnya itu masih hidup, tapi dia pindah, ruhnya ini pindah ke orang yang baru lahir itu. Jadi pindah-pindah ruh itu, tanasuh itu. Nah, intiqalur ruh itu. Atau yang lucu lagi itu, tanasuh itu bisa dari satu jenis manusia dengan manusia, ruh manusia masuk ke ruh manusia yang lain gitu. Au ghairi, atau selain atau bukan satu jenis gitu maksudnya. Seperti kodok, misalkan macan,
rohnya macan atau rohnya buaya. Buaya lalu kemudian masuk ke dalam orang lahir gitu, ini rohnya buaya gitu, dan rohnya ini. Nah itu ada keyakinan tanasukh itu seperti itu tuh. Tanasukh itu tidak boleh katanya gitu. Bukan pandangan Islam gitu. Wa kadzalika, demikian juga kafir man seseorang i'tarafa yang mengaku bi ilahiyatillahi dengan ketuhanannya Allah wa wahdaniyatihi dan maha esanya Allah, walakinnahu akan tapi seorang itu i'taqada meyakini annahu sesungguhnya Allah ghairu hayyin tidak hidup, au ghairu qadimin atau tidak dahulu tanpa ada pendahuluan, au annahu atau sesungguhnya Allah muhdasun baru. Muhdasun itu sesuatu yang baru yang diciptakan gitu. Au musawwarun atau dibentuk tuh. Au idda'a atau seseorang itu mendakwah mendaku lahu kepada Allah waladan sebagai anak, au sahibatan atau istri atau teman perempuan, au innahu atau sesungguhnya Allah itu mutawallidun dilahirkan min syai'in dari sesuatu, au kainin atau keadaan atau eksistensi, anhu dari sesuatu itu syai' itu. Ini semua ini yang meyakini begitu ya kan, yang meyakini bahwa Allah itu Tuhan gitu, Maha Esa, tapi dia punya keyakinan bahwa tidak hidup, tidak qadim, tapi hadis itu dibentuk, dan meyakini bahwa Tuhan itu memiliki anak, memiliki istri. Nah itu semua kafir semua gitu. Atau Allah itu dilahirkan dari sesuatu, nah itu sudah juga kafir gitu. Dikatakan itu Syekh au anna ma'ahu, atau sesungguhnya bersama Allah itu fi azali, di zaman azali, suatu qadiman yang dahulu tanpa didahulukan, ghairihi selain Allah, atau sejak zaman azali sebelum adanya apa-apa Allah itu sudah bersama sesuatu yang qadim. Nah itu juga kafir itu. Au in thamma soni'an lil alami, atau menempati soni'an, ada yang membuat lil alami bagi alam siwahu selain Allah, au mudabbiron atau mengatur ghairuhu ya selain Allah. Artinya atau meyakini bahwa alam ini ya diciptakan oleh selain Allah, itu kafir. Atau diatur oleh selain Allah, nah itu juga kafir gitu. Fadzalika maka semuanya itu kulluhu semuanya kufrun, kafir bi ijma'il muslimina, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Iyalah, alam semesta ini diciptakan oleh selain Allah, ya sudah jelas kafir gitu ya. Atau diatur oleh selain Allah, nah itu sudah jelas ijma', konsensus para ulama, para kaum muslimin itu adalah kafir. Wa kadzalika, demikian juga kafir man seseorang idda'a mengaku majalisatallahi, terhadap bergaul, mujalis itu seraungan atau kopdar bersama Allah. Itu sudah kafir tuh. Kecuali itu bahasa puisi, aforisma gitu. Yang dimaksud itu bukan dalam pengertian bergaul secara fisik gitu, tapi bergaul dalam pengertian substansi, bergaul dengan Allah, menemui Allah. Yang dimaksud itu bukan fisiknya gitu, ketemu dengan fisik lah ya Allah, enggak. Tapi yang dimaksud itu majazi, itu enggak masalah gitu. Majazi itu yang dimaksud
tidak makna physically tapi substansi. Misalkan ya banyak, misalkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita belajar, sholat, itu hakikatnya sedang sowan kepada Gusti Allah. Nah itu kan maksudnya bukan dalam pengertian secara fisik sowan langsung dengan fisiknya Gusti Allah, nggak begitu. Gitu. Wal aruj, naik, atau ada seorang mendaku pernah naik ilaihi kepada Allah, wa mukalamatihi, dan berdiskusi dengan Allah, al khululihi, atau emanasi, reinkarnasi Allah gitu. Allah itu menempati pada dirinya gitu, menempati fi ahadil askhasi, dalam salah satu seseorang individu. Kaqauli ba'dil mutasawwifati, seperti perkataannya sebagian orang yang mengaku tasawuf gitu, ngaku-ngaku gitu. Wal batiniyati, dan batiniyah, wan nasoro, dan nasrani. Wa kadzalika, nah itu kan kalau teori Nasrani itu hulul, kata Hadratus Syekh ini. Jadi Tuhan menempat di Nabi Isa, di Siti itulah. Wa kadzalika, dan begitu juga kafir. Naqta'u, kita memutuskan ala kufriman, atas kekafiran seseorang, qala, yang berkata seorang itu bikidamil alam, dengan kidamul alam. Alam ini dahulu tanpa ada permulaan, tanpa diciptakan. Nah itu kafir. Au baqaihi, atau abadinya alam. Alam ini tidak rusak, alam ini kekal gitu. Nah itu sudah kafir juga gitu. Karena yang namanya alam selain Allah itu ada expire-nya, ada masa berlakunya, ada creatio ex nihilo. Jadi diciptakan dari ketiadaan, yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, tidak ada lagi. Nah, tapi kalau menganggap bahwa itu alam itu tidak diadakan, ada sendirinya dan kekal abadi, nggak ada kiamat, nggak ada kerusakan, ya itu kufur, katanya kita. Al-qala, atau seorang itu berkata bitanasuhil arwah, dengan titisan roh, wa intiqaliha, ini, dan ruh itu berpindah-pindah abadal abadi, selamanya fil ashkhasi, di dalam individu-individu seseorang, wa ta'dzibiha, dan menyiksa terhadap ruh, wa tan'imiha, dan mendapatkan nikmat ruh ini, bihasabi zakaiha, dengan sekiranya ruh itu bersih, ditinjau dari bersihnya ruh, wa khabithiha, dan jijiknya atau kotornya ruh, yang tadi yang saya jelaskan itu. Jadi termasuk orang-orang yang kufur itu, katanya, pemikirannya itu ya tanusukhul arwah, titisan ruh itu berpindah-pindah. Jiwa jasad seorang mati, ruhnya pindah lagi ke orang yang baru lahir, pindah lagi gitu, sampai dia bersih atau kotor. Nanti kalau bersih, ruhnya akan mendapatkan kenikmatan, kalau kotor ruhnya akan mendapatkan siksa gitu. Itu ada pemikiran seperti itu, dan ini tidak sesuai dengan Islam, kata Hadratus Syekh. Wa kadzalika, demikian juga kufur man, seseorang yang mengaku bil ilahiyati, dengan sifat ketuhanan, wal wahdaniyati, dan kemahaesaan. Walakinahu, akan tapi seorang itu jahada menentang an-nubuwata, terhadap kenabian, min asliha, dari asalnya nubuah, umuman, secara umum, au nubuatan, atau terhadap sifat kenabian, seorang nabi khususan, yang khusus. Jadi mengaku sebagai Tuhan, ada mengaku mengaku malaikat, itu kan yang dulu itu ada ya,
mengaku malaikat, mengaku nabi, mengaku Tuhan, dan itu sudah nggak benar itu. Au ahadan atau seseorang minal anbiya'i dari para nabi alladzina yang nasso yang sudah ditulis, dicatat oleh Allah alaihim atas al-anbiya ba'da ilmihi setelah mengetahui seorang itu bidzalika dengan nas tersebut. Fahuwa maka seorang itu kafirun adalah kafir bila raiba dengan tanpa ragu-ragu. Wa kadzalika demikian juga kafir man seorang qala yang berkata seorang itu inna nabiyana sesungguhnya nabi kita laisa tidaklah alladzi seseorang karena yang ada bima kata di Mekah awit wal Hijazah dan Hijazah. Begitu juga kafir seseorang yang mengatakan nabi kita Nabi Muhammad itu bukanlah orang Mekah dan bukan orang Hijaz gitu. Padahal aslinya orang Mekah gitu. Wa kadzalika demikian juga kafir katanya. Man seorang idda'a yang mengaku nubuwata ahadin kenabiannya seseorang ma'a nabiyina bersama nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad au ba'dahu atau setelah nabi kita. Jadi orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Auman atau seorang idda'a yang mengaku an-nubuwata terhadap kenabian li nafsihi bagi dirinya. Nah ini kayak dulu Lia Eden itu kan. Wa kadzalika demikian juga kufur man seorang idda'a mengaku min ghullatil mutasawwifati dari ahli tasawuf yang kebablasan. Gullat ekstrim, sufi ekstrim. Innahu sesungguhnya diberi wahyu ilaihi seseorang wa illam yada' meskipun tidak mengaku an-nubuwata sebagai kenabian. Jadi kalau ada dari kalangan sufi ekstrim yang mengatakan mendapatkan wahyu meskipun tidak mengaku nabi, nah ini juga tidak boleh gitu. Qala berkata Yusuf al-Ardabaili fil Anwari dalam kitab Al-Anwar. Apa yang dikatakan wa yuqta'u dan dipastikan bi takfiri kulli qailin menamakan kafir setiap seseorang qaulan terhadap perkataan yatawassalu yang menjadikan bihi ucapan itu, pendapat itu ila tadzilil ummati mengarah pada penyesatan umat wa takfirus sahabati dan mengkafirkan para sahabat. Wa kulli fa'ilin dan setiap orang yang melakukan fi'lan terhadap perbuatan pekerjaan la yasduru yang tidak keluar fi'lan itu perbuatan itu illa min kafirin kecuali dari orang kafir seperti kasujudi seperti sujud lissolibi kepada salib awin nari atau sujud di api awil masyi. Nah ini yang perlu dijelaskan. Awil masyi atau berjalan ilal kanaisi ke gereja ma'a ahliha bersama ahli atau bersama para tokoh gereja bizaihim dengan atribut dengan baju-baju kebesaran ahlul kanais, para tokoh gereja itu ma'azana zananir dari sabuk misalkan wa ghairiha dan dari yang lain. Jadi termasuk tidak boleh juga katanya berjalan ke gereja tapi jalannya itu dengan menggunakan perhiasan dan baju kebesaran gereja gitu, misalkan pakai salib gitu ya, dengan pakai salib lalu pakai baju gereja lalu pakai itu yang sedang orang ritual. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan datang ke gereja tidak menggunakan perhiasan simbol-simbol gereja dengan biasa saja, ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi ini jangan dipelintir lagi nih sama Wahabi nih. Jadi pemahamannya orang yang nggak boleh jalan ke gereja itu kalau ke gerejanya
bizaihim minaz zananir wa ghairiha, dengan menggunakan perhiasan, simbol-simbol dan baju kebesaran gereja gitu. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau baju biasa saja, misalkan pakai batik, pakai baju putih, baju koko, itu kan datang ke gereja, mungkin pengen ketemu sahabatnya gitu, pengen bicara tentang kerjasama apalah gitu, itu nggak masalah gitu. Wakadhalika begitu juga tidak boleh, yaitu kufur man seorang ankaro yang mengingkari Makkah terhadap Mekah, awil Ka'bata atau terhadap Ka'bah, awil Masjidil Harami atau terhadap Masjidil Haram, in kana ketika seseorang itu ada miman dari seseorang yudhonu yang diduga bihi dengan seseorang itu ilmu dalika mengetahui Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram, au miman atau dari seorang atau yang bergaul al muslimina terhadap orang muslim. Artinya gini, seseorang itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bergaul dengan orang muslim, mengetahui dasar-dasar agama Islam, sejarah agama Islam, di mana kota sucinya gitu, tahu, atau seorang yang tahu itu, yang tahu sejarah kota suci Mekah, Madinah, Masjidil Haram itu tahu, tapi dia mengingkari keberadaan Mekah, mengingkari Ka'bah, mengingkari Masjidil Haram. Nah itu dia termasuk orang yang kafir ya. Gimana orang sudah jelas Mekah ada, ya kan? Mekah ada, Ka'bah ada, Masjidil Haram ada, terus diingkari keberadaannya. Nah itu kan orang yang jahlun murakkab ya, orang yang bodohnya keterlaluan. Nah itu. Jadi kesimpulannya bahwa golongan, ini review di bab ketiga ini, golongan yang ada di Aktoril Jawiyah atau fi Ardin Jawa, di bumi Nusantara itu, yang pertama Salafiyun ini orang-orang NU, Nahdlatul Wathon itu, kayak misalkan Al-Wasliyah, dari itu orang-orang muslim tradisional yang bermadhab, yang pakai kitab kuning, yang itu ziarah kubur dan lain, itu yang pertama, yang NU gitu dan lain. Yang kedua itu hidup juga pengikut pemikiran Muhammad Abdul Rasid Ridho, yang kedua ini, yang ini muncul 1330 Hijriah, pengikut pembaharu. Yang ketiga pengikut Wahabi, pengikut Wahabi. Yang keempat pengikut Rafidhah, Syiah itu. Nah yang kemarin saya jelaskan, antara Sunni dan Syiah itu sama-sama kompleks. Di Sunni itu ada yang moderat, yang toleran seperti NU, lalu kemudian di Al-Azhar di Mesir itu ada juga yang ekstrim. Tapi yang ekstrim ini lahir dari ahli sunnah, tapi sebetulnya di kalangan ahli sunnah sendiri tidak menganggap itu ahli sunnah. Mereka itu adalah khawarij, ya kan? Khawarij itu dalam sejarahnya itu seorang yang keluar dari barisan Ali, tapi juga bukan golongan yang netral seperti ahli sunnah. Itu dia. Dan khawarij itu harfiah, menafsirkan teks Al-Quran, hadis itu apa adanya. Jadi orang mereka yang kalangan radikal teroris itu mengaku Sunni, tapi kalangan Sunni mengatakan mereka bukan Sunni. Itu karena Sunni tidak begitu, tidak keras, tidak teroris. Yang keras dan teroris dan harfiah itu adalah khawarij gitu. Ada juga di dalam kalangan Sunni itu kan ada yang progresif gitu, ada yang kiri Islam gitu, dan macam-macam, liberal dan sebagainya, ada itu di Sunni. Di Syiah juga begitu. Nah, Syiah itu ada yang tradisionalnya, ada yang moderatnya, ada yang rasionalnya, sufinya juga sama dengan Sunni, bahkan ada yang ekstrim. Itu yang ekstrimnya itu yang sampai melaknat para sahabat Nabi itu ya. Nah itu sebagian. Nah, makanya di sini sebagian dari mereka
seperti itu. Nah, itu berarti ada berapa tadi? Ada 4 ya. Lalu kemudian yang kelima itu golongan ibahiyun, orang yang serba membolehkan. Lalu ada yang kelima ya, keenam itu tanasukil arwah, itu titisan roh itu yang tadi juga masih dijelaskan. Dan yang ketujuh itu golongan yang hulul dan ittihad, yang ini produk kesalahpahaman dalam memahami ujaran dan aforisma para akabirul aulia dan akabirul sufia, pemahaman itu ya. Demikian pengajian malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.